Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang Healthy Herbal Shop dengan dosen pengampu itu Pak Irfan Rahmana, SEMN. Nah, untuk anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada Mbak Leni Afiatun, yang kedua itu ada Mbak Saulara Kinasi, dan yang ketiga itu saya sendiri, Hunayfa Sejati. Baik, untuk poin pembahasan dari kelompok kami, yang pertama itu ada rangkuman, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga itu ada analisis industri, yang keempat ada deskripsi usaha, yang kelima ada perencanaan reproduksi, yang keenam itu ada rencana pemasaran, yang ketujuh itu ada perencanaan organisasi, yang ke-8 ada perencanaan keuangan, yang ke-9 itu ada resiko, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang poin pertama itu ada rangkuman. Untuk rangkumannya sendiri yaitu jamu khas daerah seperti kunyit asam instan itu merupakan jamu yang bermanfaat untuk kesehatan. Kunyit asam itu merupakan salah satu jamu yang digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa dikarenakan rasanya yang manis, asam, dan menyegarkan serta praktis. Nah, jamu tradisional ini itu memang bermanfaat bagi kesehatan dan kini telah digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, untuk poin yang kedua itu ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri itu mengajak masyarakat khususnya remaja wanita untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi jamu kunyit asam sebagai jamu yang memiliki khasiat. Lalu untuk misinya sendiri itu yang pertama itu menciptakan minuman khususnya jamu yang tidak hanya lezat tetapi juga banyak manfaat dan sehat untuk dikonsumsi. Lalu untuk yang kedua itu memberikan harga yang terjangkau untuk ukuran minuman yang sehat. Harganya itu relatif murah dan mudah dijangkau oleh semua orang. Dan yang ketiga itu bisa untuk memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dengan mengonsumsi jamu. Untuk poin selanjutnya itu ada analisis industri. Untuk yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan dari produk kami itu yang pertama sumber daya manusia yang berkompeten, yang kedua proses pembuatan produknya itu higienis, yang ketiga produk tersebut itu asli dari rempah-rempah tanpa diberikan bahan pengawet atau bahan kimia lainnya. Lalu yang keempat produknya itu dikemas dengan plastik yang menarik, yang kelima pelayanannya itu juga ramah, yang keenam delivery atau pengiriman untuk pemesanan dalam kota, yang ketujuh itu produk tersebut itu halal dan mempunyai banyak khasiat atau manfaat, yang kedelapan itu pelanggan boleh memberikan saran dan kritik sesukanya dan atas dasar yang jelas. Lalu untuk weakness atau kelemahan dari produk kami itu yang pertama proses pemasaran dan penjualan karena tidak semua orang itu tahu dan suka dengan jamu sehat atau jamu kunyit ini. Lalu yang kedua itu belum ada varian rasa yang baru. Produk kami itu hanya menjual jamu kunyit saja. Lalu dan yang ketiga itu modalnya itu cukup kecil. Lalu selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Untuk peluang dari produk kami itu yang pertama usaha ini tergolong murah namun mempunyai nilai yang tinggi. Yang kedua itu banyak disukai berbagai kalangan baik dari masa remaja sampai dengan orang dewasa. Lalu yang ketiga bahan bakunya itu mudah dicari dan ditemukan walaupun tidak langsung dari petani. Yang keempat persaingnya itu masih sedikit, dan yang kelima proses pembuatan atau produksinya itu mudah. Lalu untuk
threats atau ancaman dari produk kami itu yang pertama munculnya para pesaing baru karena omset yang didapatkan itu sangat menggiurkan dan sedikit pesaing. Yang kedua itu sulit untuk mendapatkan izin resmi baik dari laboratorium, sertifikasi halal, baik dari MUI atau izin dari BPOM. Yang ketiga itu susahnya berkembang karena modalnya itu terbatas, dan yang keempat selera konsumen itu bervariasi. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi dari usaha. Bentuk usaha yang kami dirikan adalah Healthy Herbal Shop. Usaha ini susah gampang untuk dijalankan karena peracikan bahan untuk membuat minuman tradisional ini harus pas agar rasa dari jamu juga nikmat dan mempunyai khasiat. Bahan-bahan minuman jamu ini juga mudah ditemukan, jadi produsen tidak terlalu sulit dalam menemukan rempah-rempah asli Indonesia tersebut. Untuk rasa dari minuman tradisional ini juga disesuaikan dengan lidah-lidah masyarakat Indonesia khususnya, sehingga minuman tradisional ini dapat dirasakan dan diterima di semua kalangan, atau lebih tepatnya bersifat umum. Namun kepuasan pelanggan tetap menjadi nomor satu dan yang paling utama dalam menjalankan bisnis ini. Selanjutnya di sini ada rencana produksi. Yang pertama yaitu ada bahan baku rempah-rempah, yaitu kunyit sebagai bahan utama dan asam jawa sebagai campuran pada minuman. Untuk yang kedua yaitu ada waktu kegiatan usaha Healthy Herbal Shop. Kami akan beroperasi selama 12 jam, yakni buka pada pukul 9 pagi dan tutup pada jam 9 malam. Untuk proses alur produksinya yaitu proses memproduksi minuman diawali dengan membeli bahan baku yang diperlukan, kemudian menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan dan menyiapkan peralatan masak yang dibutuhkan. Dan setelah itu ada pelanggan yang ingin memesan minuman, maka harus dilayani terlebih dahulu dengan mengambil stok yang masih ada dalam softcase atau lemari pendingin. Selanjutnya di sini ada cara membuat jamunya. Yang pertama bisa mempersiapkan bahan dan peralatan terlebih dahulu. Untuk bahan yang diperlukan ada kunyit, asam jawa, kayu manis, gula merah, air, dan garam. Untuk peralatan yang dibutuhkan ada pisau, blender, baskom, ember kecil, panci, centong sayur, saringan, corong, dan alat lainnya. Untuk cara membuatnya yaitu yang pertama dengan cara cuci kunyit menggunakan ember kecil dan tiriskan hingga benar-benar bersih. Yang kedua yaitu setelah bersih tiriskan kunyit, kemudian bakar kunyit di atas kompor sekitar 3 menit. Yang keempat yaitu haluskan kunyit menggunakan blender hingga halus. Yang kelima, setelah kunyit sudah dihaluskan, letakkan kunyit pada baskom, lalu diberi air dan lakukan penyaringan menggunakan saringan hingga terpisah antara air berisi sari kunyit dengan ampas kunyit. Yang keenam yaitu dengan cara pisahkan asam jawa dengan bijinya dan iris gula merah kecil-kecil. Yang ketujuh yaitu masukkan air berisikan sari kunyit tadi ke dalam panci dan juga masukkan asam jawa, gula merah, kayu manis, dan sejumput garam. Yang kedelapan yaitu nyalakan kompor menggunakan api sedang. Yang kesembilan yaitu didihkan kunyit asam sambil diaduk hingga matang dan air sedikit menyusut. Yang kesepuluh yaitu matikan api dan dinginkan kunyit asam. Dan yang terakhir, kunyit asam siap diminum. Selanjutnya di sini ada rencana pemasarannya. Yang pertama dengan cara melakukan perkenalan bisnis. Produk kami bernama Healthy Herbal atau yaitu olahan kunyit dan asam jawa untuk bahan utamanya yang sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk yang kedua yaitu dengan cara membangun jaringan bekerja sama dengan produsen rempah-rempah, gula pasir dan gula jawa untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi dan mendapatkan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu dengan cara menciptakan inovasi. Produk kami yang pertama merupakan kunyit asam instan. Ini untuk kedepannya kami berinovasi untuk membuat kunyit asam instan dengan rasa yang lebih menarik. Selanjutnya di sini ada dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah melakukan penjualan, meminta kepada konsumen untuk mengkritik dan memberikan saran pada produk lewat media sosial dan juga dapat secara langsung, maka kami akan meningkatkan kualitas dan tingkat rasa untuk memuaskan konsumen. Yang selanjutnya ada media pemasaran.
kami akan mempromosikan produk kami dengan menggunakan jejaring sosial dan juga lewat promosi untuk mencoba produk kami secara gratis hingga konsumen akan tertarik dengan produk kami. Selanjutnya di sini ada perencanaan organisasi. Untuk nama usahanya ada Healthy Herbal Shop, untuk pemimpin usahanya ada Mbak Leni Afiatun, dan nanti akan membuka alamat usahanya ada di dekat alun-alun Pemalang. Di sini ada bagian dari organisasi ini. Untuk direkturnya ada Mbak Leni Afiatun, untuk bagian produksinya ada saya sendiri yaitu Saula Rorokinasi, dan bagian pemasarannya ada Mbak Munaifa Askiati, dan kami akan memiliki staf atau karyawan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perencanaan dari keuangan. Yang pertama ada asal modal. Di sini untuk modalnya yaitu modal pribadi senilai 7 juta rupiah. Kemudian ada setoran modal atau sebaran modal. Yang pertama untuk sewa ruko per bulan yaitu Rp500.000. Kemudian untuk peralatannya yang pertama kita membutuhkan satu meja dapur yaitu senilai 1 juta rupiah. Kemudian satu kompor mawar yaitu senilai Rp500.000. Lalu ada satu tabung gas LPG yaitu senilai Rp150.000. Lalu ada satu panci besar yaitu Rp250.000. Lalu ada saringan besar yaitu Rp40.000. Kemudian 3 corong plastik yaitu senilai Rp10.000. Lalu ada blender yaitu Rp100.000. Kemudian ada 2 centong sayur yaitu Rp30.000 dan 2 baskom yaitu Rp100.000. Kemudian kita juga memerlukan 5 ember kecil yaitu senilai Rp50.000. Lalu ada pisau yaitu Rp30.000 dan 5 galon yaitu senilai Rp50.000. Kemudian untuk perlengkapannya di sini dari kami membutuhkan satu showcase pendingin yaitu senilai Rp2.500.000. Lalu 50 botol kemasan 250 ml yaitu senilai Rp45.000. Kemudian ada stiker yaitu Rp15.000. Lalu ada poster, aksesoris dan juga pernak-pernik lainnya yaitu senilai Rp200.000. Kemudian kita juga membutuhkan wallpaper dinding yaitu senilai Rp150.000 dan juga ada plastik print yaitu senilai Rp50.000. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada biaya pembelian bahan bakau. Yang pertama untuk kunyitnya sendiri adalah Rp70.000. Kemudian asam jawanya itu senilai Rp250.000. Lalu ada gula merah yaitu Rp100.000. Kemudian kayu manis yaitu Rp20.000 dan untuk garam kita membutuhkan hanya secukupnya yaitu senilai Rp5.000. Dan untuk biaya pembelian alat pembersih atau satu set alat pembersih itu senilai Rp100.000. Jadi untuk total keseluruhannya adalah Rp6.315.000. Kemudian kita masuk ke prediksi pendapatan. Di sini ada penjualan jamu kunyit yang ukuran sedang 250 ml yaitu dengan target 30 botol kita kalikan dengan harga pasaran Rp10.000. Jadi untuk yang ukuran sedang itu kita dengan hasil Rp300.000. Dan untuk laba bulan awal produksi di sini Rp300.000 dikali 30 hari ataupun 1 bulan yaitu Rp9 juta dikurangi dengan modal produksi awal yaitu Rp6.315.000. Jadi untuk laba awal produksi kita memperoleh Rp2.685.000. Kemudian untuk laba tiap bulan, itu Rp300.000 dari hasil penjualan dikali 30 hari ataupun 1 bulan. Jadi 9 juta dikurangi di situ Rp445.000 dikali 3 kali bahan produksi. Jadi 9 juta itu dikurangi dari totalnya Rp1.335.000. Jadi untuk total laba tiap bulan yang kami dapatkan adalah Rp7.665.000 untuk per bulan. Kemudian ada laba tiap hari. Untuk laba tiap hari kita perhitungkan dari laba total dari tiap bulan yaitu Rp7.665.000 dibagi dari 30 hari ataupun 1 bulan. Jadi untuk hasilnya adalah Rp255.500 untuk laba per hari. Lalu selanjutnya di sini ada resiko.
Resiko dari wirausaha kami itu yang pertama, apabila sudah terlalu banyak perusahaan ataupun toko jamu Alfarian yang di situ produk instan itu akan memperlemah posisi kita di mata konsumen. Kemudian apabila semakin banyak pesaing yang menggeluti bidang toko yang sama, maka para supplier itu akan memasuk harga yang semakin tinggi dan harga juga akan ikut naik. Kemudian apabila terjadi persaingan yang ketat, maka akan menyebabkan terjadinya persaingan dalam perebutan konsumen dan adanya kerugian pada produk karena expired produk itu tidak bertahan lama. Kemudian kerugian yang mungkin akan terjadi, lalu munculnya produk baru yang lebih unggul, lalu kenaikan dari harga bahan bakau karena sangat terbatas dan adanya komplain dari pengunjung maupun konsumen, lalu adanya pelayanan yang kurang baik. Lalu untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan, di mana untuk kesimpulannya adalah usaha kunyit asam instan ini termasuk usaha rumahan yang cukup menjanjikan omset yang tinggi. Namun para wirausahawan itu harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan dari para konsumen. Dan seorang wirausaha itu harus memiliki SWOT yang kuat dalam perusahaannya dan harus bisa menganalisa dari SWOT tersebut demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan juga lancar. Agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan, seorang wirausaha itu harus memiliki planning yang maksimal agar usaha itu berkembang dengan cepat. Dan perusahaan kami itu selalu mendengar setiap kritikan maupun saran dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata atau salah dalam pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.